Bab 661 Keberangkatan dari Debu dan Tanah. Kakak senior, mata Simo berbinar saat menyapanya. Pria jangkung yang berdiri di atas kipas daun pisang itu tak lain adalah Wen Hua, kakak senior Li Huo Guan, yang pernah ia temui sebelumnya. Oh, ini adik Lei. Ada apa? Melihat Simo mendarat di depannya, Wen Hua tidak berbasa-basi dan langsung bertanya. Adik Lei memang ingin bertanya sesuatu kepada kakak senior. Namun, sepertinya kakak senior akan segera pergi. Jika kakak senior memiliki urusan penting, silakan duluan. Aku akan menghubungimu lain-lain waktu, kata Simo. Tidak apa-apa, karena adik Lei ingin bertanya sesuatu. Silakan bertanya. Wen Hua tersenyum lembut dan berkata, bukan hal besar, terutama tentang seleksi untuk reruntuhan suci Kunlun. Aku ingin tahu apa pengaturan khusus sekte saat ini. Tanya Simo setelah mendengar ini. Oh, mengenai hal ini, informasi yang kami miliki sejauh ini adalah bahwa sekte berencana untuk mulai memilih murid yang berpartisipasi dalam 6 bulan, yang kemudian akan menemani sang guru suci ke reruntuhan suci, kata Wen Hua. Tapi aku ingin tahu apakah metode seleksinya sudah final. Tanya Simo. Mengenai proses seleksi, sekte belum memperjelasnya, dan aku tidak tahu detailnya. Namun, pasti akan dipilih dari 8 sekte utama di halaman dalam, dan kandidat haruslah seniman bela diri peringkat surga atau penyihir peringkat matahari. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, kata Wen Hua. Begitu, Simo mengangguk. Jika kau tertarik, adik junior, kau harus mempersiapkan diri dengan baik dalam 6 bulan ke depan. Aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba. Kakak senior ada beberapa urusan yang harus diurus, jadi aku pamit sekarang, kata Wen Hua sambil menepuk bahu Simo. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior, Simo membungkuk dan berkata. Wen Hua melambaikan tangannya, mengaktifkan mantra, dan kipas daun pisang di bawah kakinya tiba-tiba naik ke udara, lalu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Simo tidak berlama-lama. Ia segera memanggil bangau putih, mengubah arah, dan terbang menuju bagian belakang puncak Li Huo. Dipandu olehnya, bangau putih itu mendarat di sebuah gunung yang diselimuti kabut ungu, agak jauh dari puncak Li Huo. Lokasi gunung itu cukup aneh, beberapa puncak di sekitarnya lebih tinggi, membuatnya tampak seolah-olah terletak di sebuah lembah. Setelah mendarat, Simo menemukan konsentrasi energi spiritual yang sangat kaya. Di puncaknya, sekelompok kecil bangunan mirip istana mengeluarkan kepulan asap ungu. Tiba tepat di depan bangunan-bangunan ini, Simo melihat sebuah gapura merah menyala yang tinggi dengan sebuah plakat besar bertuliskan 2 karakter, Dang Su, dalam aksara segel kuno. Ini adalah tempat alkimia sekte Li Chen. Plakat di depan gapura itu saat ini kosong. Simo turun dari bangau putihnya dan berjalan masuk ke kompleks tersebut. Melewati gapura merah menyala, ia tiba di aula utama, meliriknya, lalu melangkah masuk. Interiornya ditata sederhana, dengan rak kayu di kedua sisi dan sebuah meja panjang serta plakat giok persegi panjang besar di tengahnya. Tablet giok raksasa itu bersandar di dinding belakang aula utama, menutupi separuh dinding, sementara sebuah meja panjang berdiri di depannya. Di belakang meja duduk seorang anak laki-laki muda dengan rambut diikat sanggul, wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda ketidakdewasaan. Dia asyik membaca buku kuno, sama sekali tidak menyadari kedatangan Simo.
Simo terbatuk pelan, tidak yakin dengan situasinya, dan tidak berani berbicara tiba-tiba. Oh, kakak senior, apa yang membawamu kemari? Apakah kau di sini untuk menukar pil? Mendengar batuk itu, anak laki-laki itu segera mendongak, meletakkan gulungan itu, dan bertanya kepada S. Haimu. Simo memperhatikan bahwa anak laki-laki itu memegang buku panduan alkimia tingkat pemula yang disebut King dan Jing, Kitab Eliksir Biru. Dia menduga anak laki-laki itu mungkin seorang murid alkimia dari seorang tetua alkimia dan bertanya, "Mengapa kau di sini hari ini?" Petik 2. Guru saya, Guru Lu, seharusnya sedang bertugas hari ini. Tetapi ada sejumlah pil yang sedang disiapkan, jadi beliau pergi berpatroli di ruang alkimia dan meminta saya untuk mengawasi semuanya di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kakak senior, Anda bisa memberi tahu saya. Murid itu tampak cukup berpengalaman dalam tugas ini, melakukannya dengan mudah dan terlatih. Simo hanya datang untuk membiasakan diri dengan lingkungan dan tidak bermaksud untuk menukar pil apapun. Namun, setelah ditanya oleh murid itu, dia menjawab, "Saya berencana untuk segera menembus ke alam yang lebih tinggi dan ingin melihat apakah ada pil tambahan yang cocok." Petik 2. Ada banyak jenis pil yang dapat digunakan saat menembus alam, dengan berbagai tingkatan dan membutuhkan jumlah poin ungu emas yang sangat berbeda. Bagaimana kalau begini, kakak senior, lihat dulu. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan menjawabnya untuk Anda. Murid itu berpikir sejenak, menggigit bibirnya, sebelum berbicara. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan ruyi giok bertangkai panjang, dengan lembut mengetuknya di piring giok persegi panjang. Seketika, cahaya putih menyinari lempengan giok itu, memperlihatkan aksara emas persegi yang rapi. Tatapan Simo menyapu lempengan itu, melihat bahwa lempengan itu dipenuhi dengan nama-nama pil, tingkatannya, dan poin emas ungu yang sesuai. Beberapa di antaranya sangat langka, terutama botol pil Yuan yang kelas atas, yang membuat hati Simo terbakar oleh hasrat. Tanpa sadar, ia mengeluarkan liontin giok emas ungu milik Lei Ji dari cincin penyimpanannya. Fungsi liontin giok emas ungu pada dasarnya sama dengan giok Xuanling dari Tanah Suci Qinglan, keduanya digunakan untuk menyimpan poin jasa sekte, dan poin emas ungu yang dibutuhkan untuk ditukar dengan pil tercatat dalam liontin giok emas ungu ini. Namun, saat liontin giok emas ungu itu menyentuh tangan Simo, ia langsung mengambilnya kembali. Seperti giok Xuanling, giok emas ungu ini adalah barang yang terikat oleh perjanjian darah. Meskipun Simo dapat mencari jiwa Lei Ji dan menyamar sebagai dirinya, ia tidak tahu berapa banyak poin emas ungu yang tersisa di giok emas ungu itu. Sang alkemis di hadapannya tampak cukup cerdas. Jika giok ungu emas milik Lei Ji tidak memiliki cukup poin ungu emas untuk ditukar dengan pil Yuan Yang, dan jika dia melakukan kesalahan yang menimbulkan kecurigaan, itu tidak akan baik. Aku tidak memiliki cukup poin ungu emas untuk ditukar dengan pil Yuan Yang, tetapi aku memiliki cukup banyak batu spiritual kelas atas, kata Simo ragu-ragu. Kakak senior, batu spiritual kelas atas tidak dapat langsung digunakan untuk membeli pil, tetapi kau dapat pergi ke balai jasa untuk mengubahnya menjadi poin ungu emas sebelum menukarkannya dengan pil, saran sang alkemis, sambil memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan lagi. Terima kasih, Simo berpura-pura mengeluh. Meninggalkan reruntuhan pil,
Simo memanggil bangau putih lagi dan terbang menuju puncak gunung lain. Puncak gunung di tempat itu bukanlah balai jasa yang disebutkan oleh alkemis muda itu. Letaknya cukup jauh, setelah terbang selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, bangau putih itu mendarat, bukan di puncak gunung, tetapi di tengah lereng gunung. Di tengah lereng, terdapat jurang dengan gua besar di tengahnya. Berdiri di depan gua, Simo mendongak dan melihat 3 karakter besar berwarna merah terang tertulis di batu di atasnya, platform Lingsu. Pintu masuk gua diselimuti lapisan cahaya keemasan, yang jelas menunjukkan keberadaan penghalang pelindung. G yang kuat. Simo mengeluarkan lempengan perunggu ungu, mengangkatnya ke depan, dan seberkas cahaya segera melesat darinya, menyatu dengan cahaya keemasan. Sebuah celah, hanya cukup lebar untuk 1 orang, segera terbuka di dalam penghalang pelindung. Tanpa ragu, Simo melangkah melewati celah tersebut. Begitu memasuki gua, ia langsung terkejut dengan kelapangannya. Gua itu sama sekali tidak terasa sempit, sebaliknya, gua itu sangat luas dan terbuka. Kubah gua itu sangat tinggi, seolah-olah dilubangi dari seluruh puncak gunung, dengan puncak gunung terlihat di baliknya. Ratusan manik-manik sebening kristal, masing-masing seukuran kepala manusia, bersinar dengan cahaya putih yang sejuk dan bercahaya, menerangi seluruh gua. Simo mengamati ketiga gua itu, memperhatikan 8 platform batu yang disusun dalam bentuk 8 trigram. Setiap platform memiliki puluhan rak buku setinggi ratusan kaki yang terbuat dari kayu awan ungu, berisi berbagai buku kuno. Ia melompat dan menghabiskan lebih dari setengah jam menjelajahi ke-8 platform tersebut. Ia menemukan bahwa koleksi Sekte Li Chen jauh lebih kecil daripada koleksi Tanah Suci Qinglan, dengan sebagian besar buku berisi teknik kultivasi dan manual rahasia yang berkaitan dengan metode Taoisme, serta teks kuno tentang alkimia dan pembuatan senjata. Lebih jauh lagi, sebagian besar gulungan kuno yang berkaitan dengan sekte tersebut berisi catatan tentang sistem dan pemikiran Taoisme. Setelah berputar-putar, Simo agak terkejut mendapati bahwa tidak ada tetua atau murid yang bertugas khusus di platform Lingsu. Saat ia bertanya-tanya bagaimana para murid bertukar buku kuno, ia melihat seorang murid dari Sekte Li Chen terbang melewatinya dan mendarat di tengah platform batu bagua. Di tengah platform batu bagua terdapat pilar batu persegi, tertutup pola ungu yang padat dan diukir dengan banyak rune aneh. Setelah mendarat di samping pilar batu, murid itu mengeluarkan liontin giok ungu dan meletakkannya di pilar batu. Sesaat kemudian, seberkas cahaya putih melesat keluar dari pilar batu, berubah menjadi selembar kertas giok, yang mendarat di tangan murid itu. Pilar batu yang dibangun dengan susunan rune ini tampak sangat mirip dengan roh menara Tanah Suci Qinglan. Pada waktu berikutnya, Simo menunggangi bangau putih berkeliling, berhenti dan mulai lagi. Baru pada malam hari ia kembali ke guanya. Selama beberapa hari berikutnya, Simo mengunjungi kembali hampir semua tempat yang biasanya dikunjungi murid Sekte Li Chen, seperti Paviliun Daoqi, untuk memurnikan artefak magis dan senjata spiritual. Dengan menggabungkan ini dengan ingatan Lei Ji, dia akhirnya memperoleh pemahaman yang relatif komprehensif tentang kehidupan kultivasi sehari-hari para murid Sekte Li Chen. Harus dikatakan bahwa Sekte Li Chen memang melampaui Tanah Suci Qinglan dalam bidang pemurnian senjata dan alkimia, dan banyak pil mereka sangat didambakan. Selama waktu ini,
Dia juga mengunjungi balai jasa yang disebutkan oleh murid alkimia dan mengetahui bahwa batu spiritual tingkat atas dapat ditukar dengan poin emas ungu dengan rasio 1:1, yang cukup mirip dengan tanah suci Qinglan. Selain itu, Simo juga menemukan bahwa sekte Li Chen juga memiliki area perdagangan bebas yang terpisah dari sekte, yang disebut Yilan Fang, yang terletak di puncak Jiyin, salah satu dari 10 puncak utama, dan ukurannya kira-kira sama dengan Tong Liu Fang. Bab 662 Penundaan. Beberapa hari kemudian, suatu pagi, di Gua Leiji, Simo berjalan menuju pintu sebuah ruangan rahasia. Dengan lambaian tangannya, pintu itu terbuka. Ruangan itu tidak besar, tetapi diselimuti cahaya kuning samar, tampak seperti penghalang. Di dalam penghalang itu, dikelilingi oleh cincin kristal hitam, seorang pemuda dengan tinggi yang mirip dengan Simo duduk bersila. Rune ungu berkelap-kelip di sekitar tubuhnya, dan gumpalan energi hitam keluar dari kristal hitam di sekitarnya, meresap ke dalam tubuhnya. 7 pita cahaya hitam memanjang dari tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya, secara halus menggemakan rune iblis di kulitnya. Simo memandang pria di hadapannya, dengan sedikit kepuasan di matanya. Ini adalah beberapa susunan magis yang telah ia beli dari Yilan Fang, yang dirancang untuk memblokir energi iblis. Setelah beberapa pengujian, ia memastikan bahwa susunan itu memang dapat mengisolasi energi iblis dan aura lainnya, mencegahnya terpengaruh. Kemudian ia memanggil avatarnya, dan menyuruhnya untuk berlatih teknik jaring surgawi iblis siang dan malam di dalam ruang ini. Meskipun meninggalkan lingkungan gua iblis bawah laut yang kaya akan energi iblis telah secara signifikan memperlambat kemajuan kultivasi avatar, untungnya ia telah mengeluarkan sejumlah besar kristal hitam yang diresapi energi iblis yang padat dari dasar laut, memungkinkan avatar tersebut untuk berkultivasi seperti biasa. Simo mengangkat satu tangan, mengucapkan mantra. Rune iblis pada avatar secara bertahap meredup, dan 7 pita cahaya hitam perlahan menarik diri ke dalam tubuhnya. Ia membuka matanya, mata hitam pekatnya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Simo menatapnya sejenak, perasaan aneh muncul dalam dirinya. Entah mengapa, ia merasa ada sedikit kebencian dalam tatapan avatar tersebut. Perasaan ini sebenarnya telah ada sejak penyempurnaan awal avatar eksternal ini, tetapi menjadi lebih jelas dengan peningkatan kultivasinya, terutama baru-baru ini setelah secara resmi mulai mengkultivasi tingkat ke-7 teknik jaring surgawi iblis. Ia menduga bahwa ini mungkin terkait dengan kultivasi seni iblis avatar tersebut. Dengan sebuah pikiran, Simo mengangkat satu lengan avatarnya, dan 4 aliran energi iblis gelap melesat keluar, seketika berubah menjadi 4 tentakel hitam yang menyapu ke kejauhan. Segera setelah itu, serangkaian suara, puff terdengar. Saat avatar mengangkat lengan lainnya, 3 aliran energi iblis gelap lagi melesat keluar, berubah menjadi 3 tentakel hitam lagi. Ini, bersama dengan 4 tentakel sebelumnya, saling berjalin dan kusut, membentuk jaring energi iblis hitam yang luas yang menyelimuti area seluas lebih dari 10 sang. Namun, Simo mengerutkan kening. Dengan satu gerakan, 7 tentakel yang terbentuk dari energi iblis itu menghilang, berubah menjadi kabut hitam yang mengepul kembali dan menghilang ke dalam lengan avatar. Kemudian, dia kembali menyuruh lengan avatar menyemburkan energi iblis, melepaskan teknik jaring surgawi iblis, sambil secara bersamaan membuat avatar bergerak selaras dengan tubuhnya. Setelah beberapa kali mencoba,
Simu melambaikan tangannya, menghentikan avatar, tetapi kerutannya semakin dalam. Apa yang terjadi? Begitu teknik ini didorong hingga batasnya, reaksinya menjadi sangat lambat, terutama jika dikombinasikan dengan gerakan fisik. Tingkat reaksi ini baik-baik saja melawan lawan yang lebih lemah, tetapi melawan seseorang dengan kekuatan yang setara, aku tidak hanya tidak bisa menyerang mereka, tetapi aku juga akan mudah dikalahkan. Dia mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika hanya untuk menghadapi lawan yang lebih lemah, lalu apa gunanya memiliki avatar ini? Dia telah menyadari hal ini sebelumnya, tetapi pada saat itu dia berpikir itu karena kurangnya keterampilannya dalam mengendalikannya. Namun, hal itu menjadi semakin jelas akhir-akhir ini, jelas tidak terkait dengan kendalinya. Saat ini, avatar tersebut hanya mengkultivasi teknik tingkat ke-7. Jika tren ini berlanjut, begitu tingkat kultivasinya meningkat lagi, reaksi dan kecepatannya kemungkinan akan semakin menurun. Avatar tersebut jelas tidak memiliki kesadaran independen dan tidak dapat menolak perintahnya. Oleh karena itu, masalahnya pasti terletak pada kendalinya. Setelah beberapa saat, Simu menghela napas, membiarkan avatar tersebut melanjutkan kultivasinya, lalu meninggalkan ruang rahasia. Melangkah keluar dari gua, Simu memanggil seekor bangau putih, menaikinya, dan terbang ke langit. Setengah jam kemudian, dengan teriakan bangau yang keras, sosok Simu mendarat di depan sebuah gua. Gua itu tampak tidak terlalu besar, tetapi cukup rapi. Di luar gua terdapat ladang bunga yang datar, dipenuhi lebih dari 10 jenis bunga dengan warna dan bentuk yang mempesona. Tatapan Simu menyapu semuanya dan dia menyadari bahwa bunga dan pohon ini bukanlah semacam tumbuhan abadi atau tumbuhan spiritual, melainkan tumbuhan biasa. Namun, warna-warna cerah dan bentuknya yang anggun sangat cocok dengan temperamen dan selera estetika pemiliknya. Apakah adik Lin ada di dalam gua? Lei Ji datang berkunjung. Simu memanggil secara simbolis. Melalui indera ilahinya, dia sudah tahu bahwa Yan Luo saat ini berada di dalam gua. Suara dinding batu yang bergesekan terdengar, dan pintu batu terbuka, memperlihatkan sosok yang memikat. Ini kakak Lei, silakan masuk. Yan Luo tersenyum tipis, sedikit membungkuk kepada Simu, dan memberi isyarat agar dia masuk. Senyum terlintas di mata Simu. Dia mengangguk dan mengikuti Yan Luo masuk ke dalam gua. Kenapa kau tidak tinggal di gua? Apa yang kau lakukan di sini? Begitu pintu batu tertutup di belakangnya, Yan Luo berbalik dan bertanya dengan nada agak acuh tak acuh. Simu terkejut. Di depan umum, Yan Luo bertindak seperti Lin Tao. Kata-kata dan tindakannya hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Tetapi begitu mereka sendirian, dia segera kembali ke dirinya yang semula, membuat Simu tersenyum kecut. Avatarku telah mengkultivasi teknik jaring surgawi iblis hingga tingkat ke-7. Tetapi akhir-akhir ini aku menyadari bahwa kendalinya atas diriku semakin lambat. Aku ingin tahu mengapa, tanya Simu. Oh, kupikir kau sudah tahu karena kau bisa mengendalikan avatar, kata Yan Luo. Mengendalikan avatar, bukankah itu hanya masalah menggunakan sebagian dari indera ilahiku untuk mengendalikannya, seperti mengendalikan artefak magis? Apa yang sulit tentang itu? Simu terkejut. Meskipun mengendalikan artefak spiritual dan mengendalikan avatar eksternal memiliki kesamaan, perbedaannya sangat signifikan.
Secara umum, selama indera ilahi seseorang cukup kuat, seseorang dapat mengendalikan artefak spiritual untuk bertahan dari serangan. Namun, dengan avatar eksternal, Anda tidak hanya perlu mengendalikan gerakan mereka tetapi juga metode menyerang, menghindar, dan sebagainya. Ini mengharuskan Anda untuk membagi indera ilahi Anda secara tepat menjadi beberapa bagian dan mengendalikannya secara terpisah. Secara umum, hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa secara khusus mengkultivasi teknik pemisahan roh semacam ini. Saya melihat Anda mengendalikan mereka dengan bebas sebelumnya, jadi saya berasumsi Anda telah mengkultivasi teknik semacam ini, kata Yan Luo. Kalau begitu, memang benar. Ketika saya berada di bintang Laut Biru, saya memperoleh salinan, Tongtian Yuling Jue, dari seorang tetua sekte abadi Tongtian, yang berisi teknik rahasia tentang pemisahan roh, kata Si Mu setelah berpikir sejenak. Sepertinya teknik rahasia ini hanya untuk pemula. Kau harus tahu bahwa seiring meningkatnya kekuatan avatarmu, persyaratan untuk teknik pemisahan rohmu juga akan meningkat. Sepertinya kau sudah kesulitan dengan teknik pemisahan roh, jawab Yan Luo. Jadi, masalah ini akan hilang setelah aku meningkatkan indera ilahi dan metode pemisahan rohku. Tanya Si Mu. Seharusnya begitu. Yang kau butuhkan sekarang adalah teknik kultivasi tingkat tinggi untuk memisahkan rohmu, kata Yan Luo. Aku mendapatkan teknik pengendalian roh surgawi dari Sekte Abadi Surgawi, dan Sekte Li Chen adalah cabang atas dari Sekte Abadi Surgawi, jadi mereka seharusnya memiliki manual kultivasi seperti itu, gumam Si Mu pada dirinya sendiri. Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Jangan mencariku kecuali benar-benar diperlukan, kata Yan Luo. Ini, baiklah. Si Mu agak terdiam, tetapi dia tahu Yan Luo mungkin khawatir hubungan mereka akan terbongkar, karena hubungan Lin Tao dengan Lei Ji hanya biasa-biasa saja, dan dia terutama mengikuti Qin Gang. Si Mu tidak banyak bicara saat itu, meninggalkan gua Lin Tao, menaiki bangau putih, dan terbang menuju platform Lingsu. Setelah memasuki platform Lingsu, Si Mu langsung terbang ke platform tempat buku-buku kultivasi disimpan dan mulai mencari dengan saksama. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hanya sekilas melihatnya, dan samar-samar ingat bahwa ada metode kultivasi yang berkaitan dengan kultivasi indera ilahi di platform posisi Sun Gua ini. Setelah mencari selama lebih dari setengah jam, Si Mu akhirnya menemukan metode kultivasi tersebut di tengah rak buku ketujuh. Teknik pengendalian naga awan, metode kultivasi tambahan. Setelah menguasainya, seseorang dapat menggunakan indera ilahi untuk mengendalikan ki dan membentuk naga, dengan bebas melakukan berbagai transformasi mendalam. Ia memiliki 7 tingkatan dan harganya 950 poin emas ungu. Teknik pencarian Dewa Samudra Luas, sebuah metode kultivasi tambahan. Mereka yang menguasainya akan sangat meningkatkan indera ilahi mereka, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Teknik ini memiliki 13 tingkatan dan harganya 1.200 poin emas ungu. Si Mu menelusuri buku-buku itu cukup lama, melihat tidak kurang dari 30 buku panduan kultivasi yang berkaitan dengan teknik transformasi ilahi, tetapi tidak satu pun yang memuaskan. Tepat ketika pandangannya tertuju pada buku panduan kultivasi dengan sampul biru tua di sisi kanan rak tengah, matanya berbinar. Asteris teknik roh suci surgawi asteris, total 15 tingkatan, harganya 2.300 poin emas ungu. Mungkinkah, gumam Si Mu.
Mengingat hubungan antara Sekte Abadi Surgawi dan Sekte Li Chen, dia hampir yakin bahwa ada beberapa hubungan antara teknik roh suci surgawi dan teknik roh mendalam surgawi. Setelah mencatat lokasi buku itu, dia pergi dan terbang ke utara dengan bangau putihnya menuju Aula Jasa. Karena dia tidak tahu berapa banyak poin ungu emas yang tersisa di giok ungu emas Leiji, dia berasumsi jumlahnya 0 dan menukarkan 2.300 batu spiritual kelas atas dengan 2.300 poin ungu emas. Kemudian dia pergi ke platform poros spiritual. Sesaat kemudian, Simu dengan gembira menyimpan selembar giok dan berbalik untuk pergi. Tepat saat itu, sebuah percakapan tiba-tiba terdengar dari sisi lain dari 4 pilar batu di belakangnya. Kakak Luo, bukankah kau menemukan buku panduan kultivasi yang kau inginkan? Sayangnya, metode kultivasi yang kupraktikkan benar-benar tidak jelas dan jarang. Aku sudah mencari cukup lama tetapi belum menemukan yang cocok. Suara lain menghela napas. Kakak, jangan berkecil hati. Ada kompetisi harta karun di Menara Yan Yue malam ini. Kau mungkin ingin pergi dan melihat-lihat, mungkin kau akan menemukan sesuatu yang tak terduga. Mendengar ini, hati Simu tergerak. Dia sudah lama mendengar reputasi Yan Yue Lou, itu adalah salah satu tokoh terkemuka di Yilan Fang, dan konon toko itu sering mengadakan lelang harta karun, di mana banyak barang langka akan dijual. Dia datang ke Sekte Li Chen untuk urusan yang berkaitan dengan Kunlun dan tidak akan tinggal lama. Jadi dia tidak mempedulikan hal ini, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa lelang itu akan diadakan, dia tentu saja tidak ingin melewatkannya. Bab 663 Barang Lelang yang Tak Terduga. Malam itu, Yilan Fang, di luar paviliun segi 8 berlantai 3 yang meliputi beberapa hektar, 8 lentera merah besar tergantung, dan ke-8 pintu merah yang dipernis terbuka. Arus orang mengalir masuk dari dekat dan jauh, murid-murid Sekte Li Chen, beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok 3 atau 5 orang, datang dari segala arah dan masuk melalui tangga batu di depan pintu. Saat ini, Simu sudah duduk di kursi dekat bagian depan aula lantai 3 Menara Yanyu. Di tengah aula terdapat platform batu ungu segi 8, yang kosong. Saat semakin banyak orang naik tangga dari sisi barat laut, aula mulai ramai, dan suara-suara diskusi naik turun, membuatnya agak berisik. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, ketika seluruh aula hampir penuh, seorang lelaki tua berwajah pucat yang mengenakan jubah ungu keluar dari pintu samping dan datang ke belakang platform batu segi 8. Tuan-tuan, saya Luji, dan saya bertanggung jawab atas lelang harta karun Menara Yan Yue hari ini. Sekarang setelah reruntuhan suci Kunlun muncul, masa seleksi semakin dekat. Saya yakin Anda semua berharap untuk meningkatkan kekuatan Anda di saat-saat terakhir. Saya percaya barang-barang lelang berikut akan memuaskan Anda. Tetua berwajah pucat itu tidak banyak memperkenalkan diri, kata-katanya segera membungkam kebisingan di ruangan itu dan memfokuskan perhatian semua orang padanya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mempersembahkan kepada Anda barang lelang pertama malam ini, rumput giok malam ungu berusia 1000 tahun. Luji tampak cukup puas dengan reaksi orang-orang yang hadir, tersenyum tipis dan bertepuk tangan ringan. Mendengar ini, sebuah seruan kaget segera terdengar di ruangan itu. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan sosok anggun, mengenakan gaun ungu, keluar dari pintu samping, membawa kotak giok putih berukir persegi panjang di kedua tangannya.
Dia berjalan anggun ke platform batu segi 8, dengan hati-hati meletakkan kotak itu di atasnya, lalu melayang pergi. Luji membuka kotak giok itu, dan kabut ungu tipis naik, menghilang sekitar 1 kaki di atas kotak. Bersamaan dengan itu, aroma obat yang kaya memenuhi seluruh lantai 3. Rumput giok malam ungu bukanlah hal yang langka di luar sana, tetapi yang berusia lebih dari 1000 tahun sangat luar biasa. Ini adalah bahan utama dalam pemurnian pil peremajaan giok ungu. Jika saya ingat dengan benar, terakhir kali rumput giok malam ungu berusia 1000 tahun muncul adalah lebih dari 100 tahun yang lalu. Nilainya sudah jelas. Baiklah, penawaran awal adalah 600 batu spiritual kelas atas, dengan setiap penawaran meningkat setidaknya 50 batu spiritual kelas atas. Mari kita mulai. Saya menawar 700 batu spiritual kelas atas. Seseorang segera menyela sebelum tetua berwajah pucat itu selesai berbicara. 750. Saya menawar 800. Simu mendengarkan tawaran yang naik turun di sekitarnya, mengetuk-ngetuk jarinya pelan di belakang kursinya, tetapi tidak ikut menawar. Dia pernah mendengar tentang pil peremajaan giok ungu sebelumnya. Pil ini digunakan untuk memadatkan jiwa dan sangat efektif untuk menembus batasan kultivasi dalam pengasingan. Pil ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan sulit dimurnikan, dengan proses yang kompleks. Jika pil yang dilelang sekarang adalah pil peremajaan giok ungu yang sudah jadi, Simu mungkin akan ikut menawar. Tetapi sekarang, dia tentu saja tidak memiliki niat seperti itu. Proporsi murid penyihir di Sekte Li Chen jauh melebihi 2 tanah suci lainnya. Ditambah dengan berkembangnya alkimia, mereka semakin menginginkan bahan alkimia semacam itu. Hal ini terlihat dari antusiasme yang ditunjukkan para murid ini terhadap bahan alkimia. 1050 batu spiritual kelas atas, ada yang mau menawar lagi? Tanya Luji sambil tersenyum, tatapannya perlahan menyapu kerumunan. Meskipun masih ada sedikit kebisingan di aula, semuanya berupa diskusi berbisik, dan tidak ada yang berani menawar lagi. Baiklah, selamat kepada sesama Taois ini. Luji segera mengambil keputusan dan menangkupkan tangannya ke arah seorang murid botak paruh baya yang duduk tidak jauh darinya. Saat seorang wanita cantik lainnya mempersembahkan barang baru untuk dilelang, suara Luji terdengar lagi, barang selanjutnya luar biasa. Ini adalah tungku alkimia tingkat harta karun sihir yang disebut kuali penyehat hati. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pil tingkat menengah hingga tinggi sekitar 10%. Harga awalnya adalah 1000 batu spiritual tingkat atas. Simu mendongak dan melihat sebuah kuali perunggu berkaki 3 diletakkan di tengah platform batu segi 8. Permukaannya diukir dengan lingkaran rune, membuatnya tampak sangat indah. Namun, dia hanya meliriknya sebelum memalingkan muka, jelas tidak tertarik pada barang itu. Tetapi dia juga tahu daya tarik tungku alkimia tingkat harta karun sihir bagi murid-murid Sekte Li Chen. Benar saja, seperti yang dia duga, barang itu langsung laku begitu lelang dimulai. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, harga kuali penyehat hati berlipat ganda, dan harganya terus naik, akhirnya terjual kepada seorang murid penyihir dari kuil Qian Tian dengan harga tinggi 2.700 batu spiritual tingkat atas. Beberapa barang lainnya kemudian dilelang, masing-masing memicu perang penawaran dan mendorong lelang ke puncak demi puncak. Pria tua berwajah pucat, Luji, menyipitkan matanya,
tampak cukup puas dengan dirinya sendiri. Namun, Simo mulai merasa semakin bosan, karena meskipun barang-barang itu sangat langka, hampir semuanya berkaitan dengan alkimia atau sihir, dan tidak banyak berguna baginya. Tepat ketika Simo hendak bangun dan pergi, sosok wanita yang memikat itu kembali ke platform batu segi 8 dan meletakkan selembar giok putih di tangannya. Ini, sebuah lembaran giok. Mungkinkah ini semacam teknik kultivasi? Melihat selembar kertas giok yang tampak biasa saja dipajang di atas panggung, suasana yang tadinya antusias tiba-tiba membeku, dan berbagai pertanyaan muncul dari bawah panggung. Mohon bersabar semuanya, dan izinkan saya memperkenalkannya kepada kalian. Seperti yang kalian duga, ini memang teknik kultivasi, dan asal-usulnya cukup signifikan. Ini terkait dengan salah satu dari 3 teknik penciptaan besar Tanah Suci Qinglan, yang setara dengan Sekte Liken saya. Lu Ji sengaja berhenti sejenak. Mendengar ini, semua orang yang hadir tersentak, tatapan mereka ke arah kertas giok itu secara bertahap menjadi lebih bersemangat. Tidak seperti Sekte Liken, yang unggul dalam pembuatan senjata dan alkimia, Tanah Suci Qinglan terkenal karena pengetahuannya yang luas tentang berbagai teknik dan fondasinya yang mendalam dalam manual kultivasi. Teknik yang digunakan sebagai salah satu dari 3 teknik penciptaan besar mereka adalah keberadaan yang bergengsi di seluruh wilayah Bintang Miang. Teknik penciptaan, mungkinkah? Mendengar ini, Simo segera tersentak, duduk tegak, dan melihat ke arah platform batu segi 8. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah fragmen dari teknik mendalam 9 revolusi, salah satu dari 3 teknik penciptaan besar Tanah Suci Qinglan. Harga penawaran awal adalah 3.000 batu spiritual tingkat atas. Lu Ji mengumumkan dengan lantang. Apa? Hanya fragmen. Bolehkah saya bertanya, manajer Lu, bagaimana tepatnya fragmen ini? Mendengar bahwa itu hanya fragmen, dan harganya tidak rendah, sebagian besar orang langsung kehilangan minat, tetapi seseorang masih bertanya. Petik 2. Fragmen ini berisi sebagian besar mantra untuk tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari teknik mendalam 9 revolusi. Kata Lu Ji, sebagian besar mantra, dengan kata lain, itu tidak lengkap. Simo terkejut mendengar ini, alisnya yang ungu sedikit mengerut, dan dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Itu bahkan tidak berisi tahap pertama dari teknik tersebut, jadi tidak mungkin untuk dikultivasi. Apa gunanya fragmen ini? Kata seorang murid kuil Sanfeng dengan pola badai yang disulam di lengan bajunya. Ya, aku juga pernah mendengar bahwa teknik ini cukup jahat. Konon, begitu seseorang menguasai teknik ini hingga puncaknya, semua orang di seluruh alam semesta yang menguasai teknik ini akan kehilangan semua kekuatannya dan menjadi pion. Tidak hanya itu, tampaknya hanya mereka yang memiliki garis keturunan binatang surgawi yang dapat menguasai teknik ini. Begitukah? Lalu apa gunanya teknik ini? Kalian mungkin tidak tahu, tetapi leluhur Kera Putih, yang menguasai teknik mendalam ini hingga puncaknya, telah dipastikan meninggal. Karena itu, Tanah Suci Qinglan telah mengalami kebangkitan kembali dalam penguasaan teknik ini. Banyak murid iblis yang sangat berbakat dari Tanah Suci Qinglan berada di antara mereka, dan orang-orang ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memasuki reruntuhan Suci Kunlun. Kalian harus tahu, teknik ini disebut kekuatan ilahi penciptaan, bahkan pada tingkat kedua atau ketiga. Kekuatannya tidak boleh diremehkan.
Jika seseorang dapat memahami sebagian kecilnya terlebih dahulu dan menemukan kelemahannya, maka, kata Lu Ji sambil tersenyum. Namun, bahkan dengan penjelasan ini, para murid Sekte Liken masih tidak tertarik pada hal ini. Lagi pula, apakah mereka akhirnya dapat memasuki reruntuhan suci Kunlun masih belum pasti, dan kemungkinan bertemu dan melawan murid tanah suci Qinglan yang menguasai teknik ini bahkan lebih kecil. Daripada menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk sebuah kemungkinan, lebih baik menghabiskannya untuk hal-hal lain yang lebih berharga. Lagi pula, tidak ada yang akan berpikir mereka memiliki terlalu banyak batu spiritual. Berbeda sekali dengan barang lelang sebelumnya yang langsung laku, fragmen teknik mendalam 9 revolusi praktis diabaikan, dibuang seperti sampah. Manajer Lu, cepat ganti barangnya. Tidak ada yang mau ini. Teriak seorang murid Kun di Guan. Ya, apa gunanya barang seperti ini? Sorakan cemoohan terdengar. Kebanyakan orang menganggap siapapun yang membeli fragmen itu adalah orang bodoh. Meskipun Lu Ji tampak agak kecewa, dia jelas bukan orang baru dalam situasi ini. Wajahnya tetap tenang saat dia perlahan mengamati area tersebut, mencari calon pembeli. 3.000 batu spiritual kelas atas, saya ambil. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. Suaranya tidak keras, bahkan agak pelan, tetapi masih jelas terdengar oleh telinga Lu Ji, menyebabkan telinganya sedikit berkedut. Bagus, sepertinya ada seseorang yang memiliki pandangan jauh ke depan. 3.000 batu spiritual kelas atas, ada yang mau menawar lagi? Tanya Lu Ji, wajahnya berseri-seri. Setelah mendengar ini, ruangan menjadi hening, diikuti oleh ledakan kejutan dan tawa. Aku tidak menyangka ada yang benar-benar menginginkan ini. Haha, aku penasaran kakak senior sekte mana yang begitu berpandangan jauh. Sebelum ada yang bisa mengetahui siapa yang mengajukan penawaran, si Mu sudah diam-diam meninggalkan tempat duduknya. Karena tidak ada yang menawar lebih tinggi, 3.000 batu spiritual kelas atas terjual. Setelah jeda yang cukup lama, Lu Ji menyelesaikan kesepakatan. Sesaat kemudian, di sebuah ruangan pribadi di lantai 2 menara Yan Yue, si Mu duduk di kursi rotan. Di hadapannya ada seorang pendeta Taois berjubah. Di atas meja kayu di depannya terdapat selembar kertas giok putih yang agak tidak mencolok. Bolehkah saya bertanya bagaimana lembaga Anda yang terhormat memperoleh teknik kultivasi yang terkandung dalam kertas giok ini? Si Mu tidak melihat kertas giok itu, tetapi dengan tenang bertanya kepada pendeta T. Tersebut, metode untuk memperoleh teknik kultivasi ini agak istimewa. Anda dapat menganggapnya hanya sebagai hasil cetakan yang dikumpulkan untuk meneliti teknik kultivasi tanah suci Qinglan, jawab pendeta itu. Bab 664 Ekspedisi Laut. Jika ini satu-satunya penjelasan yang diberikan oleh lembaga terhormat Anda, saya tidak dapat menerimanya. Tanpa sumber yang masuk akal, saya sulit mempercayai keaslian teknik kultivasi dalam gulungan giok ini. Lagi pula, tak seorang pun dari kami murid Sekte Li Chen pernah menyaksikan teknik mendalam 9 revolusi yang sebenarnya, kata si Mu tanpa ekspresi. Ini, wanita itu tampak sangat gelisah. Tamu terhormat ini tidak perlu merepotkannya. Karena Anda bersikeras ingin mengetahui kebenaran, bolehkah saya memberitahu Anda, sebuah suara laki-laki yang dalam terdengar dari luar ruangan pribadi. Pintu berderit terbuka, dan seorang pria berambut putih dengan pakaian bagus perlahan masuk.
Simo menatapnya dan melihat bahwa pria itu tampaknya baru berusia 40-an, tetapi kepalanya sudah dipenuhi rambut putih. Namun, matanya memancarkan cahaya tajam keemasan yang samar, dan tidak ada jejak fluktuasi kekuatan magis di tubuhnya. Saudara Taois Lei, saya Feng Ye, kepala pengurus menara Yan Yue ini. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pria itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada wanita itu untuk pergi, lalu berbicara. Kalau begitu, aku harus merepotkan pelayan Feng, kata Simo. Sebagai murid istana dalam, rekan Taois Lei seharusnya juga tahu bahwa wilayah Bintang Miang didominasi oleh 3 tanah suci besar. Meskipun mereka bersekutu, tidak pernah ada konflik kecil atau besar di antara mereka. Mendapatkan sisa jiwa beberapa murid tanah suci Qinglan sesekali bukanlah hal yang terlalu sulit. Seiring waktu, sisa-sisa jiwa ini telah terkumpul dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam beberapa teknik kultivasi dan buku rahasia, di antaranya teknik mendalam 9 revolusi, kata Feng Ye dengan tenang. Mendengar ini, ekspresi Simo tetap tidak berubah, tetapi hatinya tiba-tiba terguncang. Meskipun orang di depannya berbicara dengan ringan, dia tahu dalam hatinya bahwa di balik kata-kata ini, tak terhitung banyaknya murid tanah suci Qinglan yang telah kehilangan nyawa mereka, atau bahkan jiwa mereka telah hancur. Terutama teknik mendalam 9 revolusi, praktisi teknik ini sudah sangat langka. Jelas bahwa selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya murid tanah suci Qinglan yang telah binasa di tangan Sekte Liken. Meskipun dia tahu bahwa ketiga tanah suci selalu mempertahankan fasad harmoni sambil menyimpan banyak perebutan kekuasaan di balik layar, dia tidak menyangka akan sampai pada titik ini. Namun, dia juga tahu bahwa terus mendesak masalah ini pasti akan menimbulkan kecurigaan, jadi dia berpura-pura tiba-tiba menyadari dan berkata, begitu. Dengan kata-kata pelayan Feng, aku tidak perlu khawatir. Setelah membayar 3.000 batu spiritual tingkat atas, Simo tidak berlama-lama. Dia segera meninggalkan menara Yan Yue, menunggangi bangau putihnya kembali ke puncak Li Huo, dan buru-buru kembali ke guanya. Dia mengaktifkan semua pembatasan di guanya, lalu kembali ke ruang rahasianya, duduk bersila, dan mengeluarkan 2 gulungan giok, senyum tanpa sadar terukir di wajahnya. Dia tidak menyangka perjalanan yang begitu bermanfaat, mendapatkan 2 buku panduan kultivasi yang berharga ini. Dia pertama-tama mengeluarkan gulungan giok, teknik roh suci surgawi, meletakkannya di dahinya, dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Setengah jam penuh berlalu sebelum Simo membuka matanya, dengan ekspresi gembira di matanya, dan mengangguk. Teknik Roh Kudus pencapai langit ini memang sangat mendalam, jauh melampaui teknik pengendalian roh yang sebelumnya ia kembangkan. Namun, keduanya sebagian besar serupa, dan dengan fondasi yang telah ia miliki sebelumnya, ia yakin ia seharusnya dapat menguasai teknik Roh Kudus pencapai langit dengan cepat. Simo menyimpan gulungan giok yang berisi teknik Roh Kudus pencapai langit, lalu melepas. Skan indera ilahinya lagi, menyelidiki gulungan giok yang berisi teknik 9 revolusi mendalam. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan yang besar muncul di wajahnya. Gulungan giok ini memang berisi teknik 9 revolusi mendalam. Meskipun, untuk saat ini, hanya revolusi keempat yang berguna baginya, dan tampaknya tidak lengkap, ia seharusnya dapat menguasainya. Bagaimanapun, ia tidak akan dapat kembali ke tanah suci anggrek biru untuk beberapa waktu,
dan dapat membeli buku panduan ini di Sekte Li Chen seharga 3.000 batu spiritual tingkat atas sudah merupakan keuntungan besar. Misteri spiritual dari teknik 9 revolusi mendalam jauh melampaui teknik Roh Kudus pencapai langit. Jika ia bisa mulai mengolah manual revolusi keempat, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Simo menekan kegembiraannya, ekspresinya serius, dan ia duduk bersila, dengan hati-hati mempelajari manual tersebut. 1 hari dan 1 malam berlalu sebelum ia membuka matanya, dengan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Mulai dari tahap keempat dan seterusnya, teknik mendalam 9 revolusi telah menyimpang dari prinsip yin-yang, dan malah berfokus pada pengolahan kekuatan 5 elemen. Tahap keempat ini secara khusus mengolah kekuatan kayu di antara 5 elemen. Ia menghela napas. Teknik mendalam 9 revolusi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu teknik khas Tanah Suci Qinglan. Jika perkiraannya benar, ia akan memahami dan mengolah kelima elemen di tahap selanjutnya. Teknik ini tampaknya telah sepenuhnya memahami misteri cara kerja semua hal di dunia, tidak heran ia memiliki kekuatan untuk menguasai penciptaan langit dan bumi. Lagi pula, sebagian besar hal di dunia tidak dapat lepas dari lingkup yin-yang dan 5 elemen. Mata Simo berkedip saat ia berdiri dan mondar-mandir di ruangan itu. Selama bertahun-tahun, dia telah dengan tekun berlatih teknik mendalam 9 revolusi, dan serangkaian pertempuran sengit baru-baru ini, termasuk 2 pertemuan dengan makhluk tingkat Sein, telah berulang kali melepaskan potensi batinnya. Dia hampir menguasai keseimbangan yin-yang, dan tahap ketiga teknik mendalam 9 revolusi hampir selesai. Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba berhenti, matanya berkilat tajam, telah mengambil keputusan. Meskipun hanya tersisa 6 bulan sebelum seleksi, agak terburu-buru, dia tetap memutuskan untuk mencoba menembus hambatan tahap ketiga. Reruntuhan suci Kunlun ini pada dasarnya tidak dapat diprediksi, dan para peserta semuanya adalah murid tingkat tinggi dari 3 negeri suci besar. Meningkatkan sebagian kecil kekuatannya sebelum itu akan bermanfaat. Namun, dia tidak berniat untuk mengolah teknik mendalam 9 revolusi di Gua Leiji. Lagi pula, ini adalah lokasi Sekte Li Chen, rumah bagi berbagai ahli tingkat Sein dan bahkan tingkat dewa, terutama Peng Yue, kepala kuil Li Huo, yang dengannya dia menyimpan dendam. Meskipun ia berhasil lolos karena Lei Ji dan Lin Tao bukanlah tokoh yang terlalu menonjol di kuil Li Huo dan kepala sekte tidak mengenal mereka, ia tetap berusaha menghindari kontak dengan mereka sebisa mungkin. Ia tidak dapat menjamin bahwa tokoh-tokoh kuat itu tidak akan dapat mendeteksi situasinya dengan adanya pembatasan di dalam gua. Setelah mengambil keputusan, Simo mengirim pesan kepada Yan Luo dan berjalan menuju ruang rahasia lainnya. Sehari kemudian, sesosok muncul dari penghalang Pulau Abadi Petir Awan Sekte Li Chen. Itu adalah Simo, menuju ke kedalaman lautan luas. Sebelum pergi, ia kembali ke pasar Yilan untuk membeli beberapa pil dan barang-barang yang berguna untuk menembus hambatan tahap ketiga, yang memakan waktu cukup lama. Jauh dari Pulau Abadi Petir Awan, Simo melambaikan tangannya, memanggil seekor bangau putih yang berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke lautan luas. Area laut tempat Pulau Abadi Petir Awan berada disebut lautan tak berujung, luas dan tak terbatas, dengan banyak tempat yang bahkan Sekte Li Chen belum sepenuhnya jelajahi. Simo terbang ke depan di udara, menyebarkan indera ilahinya untuk menyelidiki situasi di laut di bawah.
Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Energi spiritual langit dan bumi di bintang Tianyin sangat kaya, dan memang, banyak monster laut hidup di lautan luas. Dia baru saja tiba di laut dalam dan telah merasakan beberapa monster dengan kekuatan tingkat surgawi. Jika ini berlanjut, bukan tidak mungkin untuk bertemu monster tingkat suci lebih jauh ke dalam. Untuk sisa perjalanan, Simo menjadi jauh lebih berhati-hati, tidak lagi berani terbang sembarangan. Setelah menyimpan bangau putih, dia beralih ke kereta terbang bulu roh dan mengendalikan fluktuasi energi magisnya untuk meminimalkan risiko menjadi sasaran binatang iblis tingkat tinggi. 3 hari 3 malam kemudian, dia benar-benar tiba di laut dalam lautan tak berujung. Simo memperlambat kecepatan kereta terbang. Di sini, tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi, dia tidak perlu lagi takut terdeteksi oleh orang-orang dari sekte Li Chen. Dia tersenyum tipis, pandangannya menyapu sekeliling saat dia mulai mencari tempat yang cocok untuk berlatih kultivasi dalam kesunyian. Setengah jam kemudian, sebuah pulau besar terlihat. Hah! Mata Simo berbinar. Pulau itu sangat luas, membentang puluhan mil kelilingnya. Yang lebih misterius lagi adalah satu sisinya tertutup es dan salju, iklimnya sangat dingin, sementara sisi lainnya adalah gunung berapi yang meletus, sangat panas, sebuah pulau es dan api yang sesungguhnya. Tempat ini sempurna. Kehadiran dingin dan panas yang ekstrim secara bersamaan akan sangat bermanfaat bagi kultivasiku pada tahap ketiga teknik mendalam. Gumam Simo pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mendarat di pulau itu. Dia mendarat di puncak gunung tempat dingin dan panas bertemu, menjentikkan jarinya berulang kali. Untaian energi pedang biru melesat keluar, dengan mudah mengukir gua di dinding gunung, yang kemudian dia masuki. Setelah masuk, sensasi aneh dingin dan panas yang bergantian menerpa dari segala arah. Simo sedikit mengangkat alisnya, lalu mengangguk. Tempat ini memang sempurna untuk kultivasinya. Perpaduan udara panas dan dingin menyelimuti tubuhnya, meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori, menyebabkan sedikit fluktuasi energi yin dan yang di dalam dirinya. Tempat ini cukup jauh dari pulau abadi guntur awan dan agak terpencil, jadi dia tidak memasang batasan apapun di sekitar gua untuk menghindari isolasi dari energi panas dan dingin eksternal. Sehingga menghambat pencerahannya, Simo melepaskan avatarnya untuk berkultivasi di ruang rahasia lain, lalu memasuki ruangan lain, duduk bersila, menutup matanya, dan melafalkan mantra, mengedarkan teknik mendalam 9 revolusi. Seketika, cahaya hitam dan putih bersinar dari lengannya. Saat dia mengucapkan mantra yang samar, cahaya hitam dan putih secara bertahap menyebar ke seluruh tubuhnya, saling terkait dan perlahan mencoba menyatu menjadi satu. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, alis Simo sedikit berkedut, dan dia membuka matanya, secercah kegembiraan terpancar di dalamnya. Iklim unik di sini telah memberinya inspirasi yang cukup besar, teknik kultivasi tahap ketiganya telah mengalami kemajuan yang signifikan selama periode ini. Simo menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Pagi-pagi sekali, matahari merah perlahan terbit di langit timur. Ekspresinya berubah, dan dia melangkah keluar dari gua, melompat ke puncak. Dia duduk bersila, mengambil posisi aneh, posisi untuk berlatih teknik penyerapan matahari. Selama bertahun-tahun, dia telah berkelana jauh dan luas, dari benteng kota batu terapung di tepi hamparan bintang hingga tanah suci sekte Li Chen ini secara kebetulan.
Sudah lama sejak dia berlatih teknik menelan bulan dan menyerap matahari. Sekarang dia berada di Pulau Terpeng. Ini, dia tentu ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengasah kembali kedua teknik ini. Lagi pula, ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan, jadi mengapa tidak? Sesaat kemudian, dia memasuki mimpi, berubah menjadi kera putih. Merasakan sensasi yang familiar ini, hati Simo bergetar, dan esensi sinar matahari di sekitarnya segera mulai berkumpul. Tapi kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa pengumpulan esensi sinar matahari kali ini akan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia sangat gembira dan segera menenangkan diri, fokus pada menghirup dan menghirup udara. Baru setelah matahari berada tinggi di langit, ia menggigil dan perlahan terbangun. Bab 665 Pertempuran Impian. Simo merasakan gelombang kesegaran menyelimutinya. Ia berdiri, meregangkan badan, lalu memfokuskan pikirannya ke dalam wajahnya. Berseri-seri gembira, sebuah kristal emas kecil berkilauan muncul di lautan kesadarannya. Ukurannya sangat kecil, tetapi kenyataan bahwa kristal itu muncul hanya setelah 1 sesi kultivasi merupakan kejutan yang menyenangkan. Ia tidak kembali ke gua tetapi tetap duduk bersila, diam-diam melafalkan mantra untuk tahap ketiga teknik mendalam 9 revolusi, dan memulai kultivasinya. Tak lama kemudian, malam tiba, dan bulan purnama perlahan terbit dari timur. Simo menatap bulan purnama, yang muncul dan menghilang di antara awan, dan mengambil posisi menelan bulan, dengan cepat memasuki keadaan mimpi lagi. Esensi cahaya bulan berkumpul di sekitarnya, menyatu ke dalam pikirannya. Ia merasa senang, seperti posisi menyerap matahari, posisi menelan bulan menyerap esensi cahaya bulan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mungkinkah karena kultivasiku telah meningkat, dan aku telah naik ke tingkat seniman bela diri surgawi? Simo bertanya-tanya dalam hati. Namun, ini adalah hal yang baik dari sudut pandang manapun, jadi dia tidak memikirkannya. Malam berlalu dengan cepat, dan kristal perak berkilauan mengembun di pikiran Simo. Siang dan malam bergantian, dan 1 bulan berlalu dengan cepat. Selama bulan ini, Simo menghabiskan sekitar setengah waktunya untuk mengkultivasi teknik penyerapan matahari dan teknik pemakan bulan. Kristal esensi matahari dan kristal esensi bulan di pikirannya telah tumbuh hingga sebesar kepalan tangan bayi. Simo duduk bersila di dalam gua, secercah kekuatan magis dan secercah energi sejati secara bersamaan memasuki pikirannya dan menyentuh kedua kristal tersebut. Dengan suara "bang" yang lembut, kedua kristal itu hancur, berubah menjadi matahari ilusi yang terang dan bulan ilusi yang bulat dan terang. Sudut dari masing-masing kristal kemudian mulai hancur, berubah menjadi aliran energi sejati murni dan aliran kekuatan magis murni yang menyatu ke dalam tubuhnya, mengalir di sepanjang meridiannya dan bertemu menuju dantiannya. Setelah sekian lama, Simo membuka matanya. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Energi sejati dan kekuatan sihirnya telah mengalami kemajuan yang cukup besar, terutama kultivasi sihirnya yang telah meningkat secara signifikan. Sejak berhenti berlatih teknik pemakan bulan, kultivasi sihirnya stagnan di tingkat bulan awal. Namun sekarang, kultivasinya telah melonjak, mencapai puncak tingkat bulan awal, hanya selangkah lagi menuju tingkat bulan pertengahan. Selama bulan ini, ia juga telah mencurahkan banyak usaha untuk memahami dan mengkultivasi teknik 9 revolusi mendalam.
Dengan menggabungkan ini dengan wawasan pribadinya yang diperoleh dari beberapa pertempuran hidup dan mati, revolusi ketiga teknik tersebut secara bertahap mendekati titik puncaknya dalam penguasaan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Simo duduk bersila di dalam gua, tubuhnya berkilauan dengan cahaya hitam dan putih, masing-masing menutupi setengah tubuhnya. Setelah sekian lama, cahaya hitam putih itu perlahan memudar, menyusut ke area lengannya, lalu perlahan menyatu kembali ke lengannya. Simo perlahan membuka matanya, berdiri, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Revolusi ketiga dari teknik mendalam 9 revolusi akhirnya mencapai titik puncaknya. Setelah berhasil, ia dapat mulai mengolah revolusi keempat. Ini membutuhkan sejumlah kesempatan dan pencerahan, dan tidak bisa terburu-buru. Ia perlahan berjalan keluar dari gua, melihat sekeliling, lalu, dalam sekejap, terbang ke puncak, mengamati sekitarnya. Saat itu sore hari, langit biru cerah tanpa awan. Laut berwarna biru pekat, cakrawala tempat air dan langit bertemu, hampir tak terbedakan. Pulaunya tampak sepenuhnya terkurung dalam ruang biru ini, tampak sangat kecil di dunia air dan langit yang tak terputus ini. Simo takjub, untuk sementara mengesampingkan kultivasinya, membuka hatinya untuk menikmati pemandangan. Waktu berlalu perlahan, matahari perlahan terbenam, dan bulan yang terang perlahan terbit di langit timur. Entah bagaimana, Simo duduk bersila, menatap matahari dan bulan yang sejajar di langit, tenggelam dalam pikirannya. Dalam keadaan pikiran yang aneh ini, pikiran tentang kultivasi tanpa sadar muncul kembali. Selama 3 bulan terakhir, dia telah dengan tekun berlatih teknik menelan bulan dan teknik menyerap matahari. Kultivasinya secara bertahap mendekati puncak alam surgawi awal. Dalam hal kultivasi sihir, kekuatan sihir internalnya benar-benar telah mencapai puncak peringkat bulan awal, dan dia sekali lagi memadatkan kristal putih keperakan di lautan kesadarannya. Ketika dia punya waktu untuk mengkultivasi teknik roh suci surgawi dan memahami metodenya, dia seharusnya dapat meningkatkan kultivasi sihirnya sekaligus. Namun, sejak seni bela dirinya maju ke peringkat surgawi, penggunaan seni sihir menjadi terbatas, dan dia sudah lama tidak menggunakannya. Lagi pula, lawan yang dihadapi Simo sekarang sebagian besar setidaknya berada di peringkat surgawi, jadi seni sihir peringkat bulan secara alami agak tidak memadai. Namun, sejak menguasai tahap ketiga teknik mendalam dan memahami prinsip keseimbangan yin-yang, ia mulai samar-samar merasa bahwa mengkultivasi ilmu sihir secara bersamaan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Ia menggelengkan kepalanya, tidak berani membuang waktu lagi, dan duduk bersila, mengambil posisi pose pemakan bulan. Ia menutup matanya dan dengan cepat memasuki dunia mimpi. Namun, yang mengejutkannya, saat berikutnya bukanlah dunia mimpi yang familiar. Pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi leluhur kera putih, berdiri dengan bangga di atas puncak kolosal, mengenakan baju besi emas berkilauan, memegang tongkat emas. Di sekelilingnya terdapat awan dan kabut yang berputar-putar, dengan puncak-puncak menjulang yang muncul dan menghilang, menciptakan pemandangan yang menyerupai alam surgawi. Di seberang leluhur kera putih, di atas puncak menjulang lainnya, berdiri sosok tinggi lainnya. Melalui awan, orang dapat melihat orang ini mengenakan baju besi perak berkilauan, memegang pedang bermata 2-3 ujung perak. Yang paling aneh,
Sebuah mata vertikal bersinar di dahinya, cahaya peraknya berkedip dan terus berubah. Keduanya berdiri saling berhadapan, masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat, benturan mereka menyebabkan kehampaan bergetar. Lingkungan sekitarnya adalah senja, dengan matahari terbenam dan bulan yang baru terbit menggantung di langit. Ini, Simu terkejut, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia telah memasuki mimpi aneh lainnya. Dia merasakan gelombang kegembiraan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, setiap kali dia memasuki mimpi istimewa seperti itu, dia akan mendapatkan sesuatu, atau mempelajari beberapa fragmen yang tidak diketahui dari masa lalu leluhur kera putih. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi kali ini. Setelah kebuntuan singkat antara leluhur kera putih dan prajurit lapis baja perak bermata tiga di hadapannya, sosok mereka tiba-tiba kabur, dan mereka melesat maju secara bersamaan. Mata leluhur kera putih berkilat dengan cahaya keemasan, dan tongkat emasnya bersinar terang. Bayangan tongkat yang besar langsung muncul di antara langit dan bumi, lalu, dalam sekejap, berubah menjadi bayangan tongkat identik yang tak terhitung jumlahnya, bergulir menuju prajurit bermata tiga dengan kekuatan yang luar biasa. Kemanapun ia lewat, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi udara, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Prajurit bersirah perak bermata tiga itu jelas bukan orang biasa. Hampir pada saat yang sama ketika leluhur kera putih menyerang, cahaya ungu yang menyilaukan memancar dari tubuhnya, dan permukaan pedang bermata dua tiga miliknya juga diselimuti cahaya ungu yang menyilaukan. Ia mengayunkan lengannya ke depan dengan ledakan tiba-tiba, melepaskan bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, seperti aliran perak yang membelah duri dan semak belukar, bertabrakan dengan bayangan tongkat emas yang datang. Boom! Serangkaian raungan yang mengguncang bumi meletus, cahaya emas dan perak saling berjalin dan bergemuruh, dan aliran energi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, padat dan tak terukur. Kekosongan di sekitar keduanya bergetar hebat, dan celah spasial berkelebat bergantian dimanapun arus energi dua warna itu lewat. Namun, baik leluhur kera putih maupun prajurit bermata tiga tidak memperhatikannya. Mereka melanjutkan pertempuran sengit di dalam celah spasial, senjata mereka tidak terpengaruh. Celah spasial tidak berpengaruh pada mereka berdua. Tongkat emas leluhur kera putih bergerak dengan variasi yang tak terhitung jumlahnya, menampilkan teknik tongkat yang luar biasa, tetapi prajurit bermata tiga, yang identitasnya tidak diketahui, menggunakan pedang bermata dua dengan tiga ujung dengan kelincahan yang luar biasa, mampu melawan leluhur kera putih. Pertempuran ini menyebabkan langit dan bumi berubah warna, keduanya muncul di puncak gunung raksasa sesaat dan terjun ribuan kaki ke lautan luas di bawahnya di saat berikutnya. Dalam sekejap, dimanapun mereka lewat, guntur bergemuruh, gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh, batu-batu besar beterbangan kemana-mana, dan laut bergelombang dengan ombak yang menjulang tinggi, deru ombaknya tak pernah berhenti. Setelah pertarungan yang berkepanjangan dan tak mampu mengungguli lawan, leluhur kera putih menunjukkan taringnya, tongkat emasnya berkilauan saat ia menangkis pedang bermata dua tiga milik prajurit bermata tiga. Tangan kirinya menyala dengan cahaya putih yang sangat terang saat ia melayangkan pukulan. Semburan cahaya putih meletus, berubah menjadi api putih dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Api itu melesat dari tangannya, menyatu menjadi kepalan tangan berapi-api yang besar dan melesat ke arah prajurit bermata tiga. Di tempat kepalan tangan berapi-api putih itu lewat,
kehampaan terdistorsi, seolah-olah akan meleleh. Kekuatan yang tertinggi. Di dalam tubuh leluhur kera putih, Simo terkejut. Meskipun ia juga dapat melepaskan serangan api putih seperti itu, kekuatannya tidak sebesar kekuatan leluhur kera putih. Ekspresi prajurit bermata tiga mengeras, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Senyum tipis teruk di bibirnya saat ia menyerang dengan telapak tangannya. Semburan cahaya ungu melesat keluar, saling berjalin dan langsung menyatu menjadi kelopak bunga lotus. Kelopak-kelopak itu bergelombang seperti ombak, membentuk bunga teratai ungu raksasa yang bertemu dengan tinju api di udara. Teratai ungu itu sedikit lebih kecil dari tinju api putih, penampilannya biasa saja, tetapi kekuatannya mencengangkan. Berputar cepat, semua kelopaknya berkilauan dengan cahaya ungu, dan benar-benar mampu menahan tinju api putih. Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam kebuntuan. Leluhur kera putih meraung, tangan kanannya bergerak cepat, membentuk beberapa segel tangan dalam sekejap, dan melepaskan serangan telapak tangan. Seberkas cahaya hitam melesat keluar, memancarkan aura yang sangat dingin, dan menghilang ke dalam tinju api putih, terjerat dengannya. Cahaya hitam dan putih bergantian di permukaan tinju api putih, berubah menjadi gas kacau yang bukan hitam maupun putih. Gas kacau itu menyelimuti teratai ungu dengan kecepatan kilat, rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam, seketika membentuk segel segi delapan yang memenjarakan teratai ungu. Di dalam segel, terat ai ungu seperti lalat yang terperangkap dalam getah, benar-benar tidak bergerak, bahkan cahaya ungunya tampak telah mengeras. Ekspresi jenderal bermata tiga berubah, tampak tak siap menghadapi kejadian tak terduga ini. Pada saat itu juga, kilatan cahaya keemasan muncul, dan tongkat emas di tangan leluhur kera putih langsung memanjang, seperti seberkas cahaya keemasan, membentang sejauh 100 kaki dalam sekejap mata, dan dengan cepat menghantam dada prajurit bermata tiga. Dengan suara, bang, prajurit bermata tiga memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar.